Ya, selamat siang guys, berjumpa lagi dengan saya Peter Warsave. Saya mahasiswa PPKN angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi di Indonesia. Mau tahu video selanjutnya? Simak video selanjutnya. Ya, langsung saja. Di sini perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi gondet yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 telah merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi memuat konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum. Teori konstitusi telah dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu masing-masing sudah terlihat para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan memulai pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud untuk mengubah undang-undang melalui pasal 37 Undang-Undang 1945, sebelumnya hal itu dinyatakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia. Memulai suatu referendum dalam kurung tab nomor 1 garis miring MPR garis miring 1983 pasal 105 dan 109 tab nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Perubahan Undang-Undang 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahun MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahun MPR dan tahun 2002 bersama dengan kesepakatan dibentuk ketetapan nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam unsur yang pernah berlaku, yaitu periode yang pertama 18 Agustus 1945 sampai 17 Desember 1949, yang dimana menjelaskan tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Republik Indonesia baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rencana undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode yang kedua 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yang dimana penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjalankan negara baru Republik Indonesia yang ternyata tidak luput dari ronggangan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibat Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Menjadi suatu usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1949 dan mengakibatkan diadakan KBM yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga undang-undang
yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Periode yang ketiga, yaitu 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, yang dimana penetapan Undang-Undang Dasar Sumatera 1950, periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hingga Serikat 1949 merupakan perubahan Sumatera, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 mengendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat yang tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan hingga Republik Indonesia. Hal itu mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk dibentuk suatu panitia bersama yang menyusun suatu rencana-rencana undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus tahun 1950, dan berlaku Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode yang terakhir, yaitu yang keempat,